bermanfaat bagi kami demi pengembangan diri kami secara pribadi dan juga dalam hal tanggung jawab kami sebagai seorang guru. Terima kasih Bapa di sorga. Semua pemateri yang akan memberikan materi pada hari ini, Tuhan anugerahkan juga kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Tuhan berikan hikmat, kepintaran bagi mereka, bisa mengaktualisasikan ilmu mereka kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kegiatan kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sebentar, kami bawa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Hertince, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi ke materi di hari kelima hari ini, saya terlebih dahulu akan mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan kemarin ya di hari keempat yang saya bagikan, yaitu mengenai Google Slide atau slide presentasi. Kami para pemateri berharap Bapak Ibu sudah mulai mengaplikasikan, sudah dicoba-coba di rumah materi yang sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu. Baik, kemarin kita sudah belajar bersama-sama menambahkan gambar pada slide ya, menambahkan gambar, menambahkan teks, dan juga menambahkan video ya. Kemudian kita sudah juga belajar mengcrop atau memangkas gambar. Lalu kita juga sudah belajar hyperlink. Hyperlink itu jadi dengan mengklik saja tulisan atau gambar kita sudah akan terhubungkan ke website atau ke dokumen yang lain Bapak Ibu tanpa perlu mengcopy isinya. Oke. Kemudian kita juga sudah belajar berkolaborasi bersama, jadi dalam tempat yang sama, dalam waktu yang sama, bisa mengerjakan file atau dokumen yang sama. Kemudian juga memberi komentar Bapak Ibu dalam slide yang sama. Nah, itu ya yang kita pelajari atau dapatkan kemarin. Sebenarnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Google Slide, tapi karena waktu, jadi nanti di pertemuan berikutnya lagi kita bisa dapatkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ya materi hari ini, tidak berlama-lama. Hari ini materi yang akan dibawakan oleh Bu Francisca, yang merupakan salah satu Google Certified Level 2 Bapak Ibu. Ya, hari ini Bu Siska akan menjelaskan apa itu Google Form, bagaimana menggunakan Google Form, dan sebagainya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Francisca. Terima kasih Bu Mercy. Selamat sore Bapak dan Ibu. Masih semangat? Semangat. Tentunya. Semangat. Ya, kayaknya ini ada yang tunggu-tunggu nih, kita belajar Google Form. Itu hari sempat ada yang tanya bagaimana cara membuat itu daftar hadir dan sebagainya. Nah, hari inilah saatnya kita akan mempelajari hal tersebut. Saya akan mulai presentasikan ya untuk mempersingkat waktu. Saya akan bagikan dulu layar saya. Apakah sudah kelihatan layar saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sekarang, nah jadi ini kita sudah mulai, sudah di hari kelima ya. Masih ada 5 hari lagi ke depan dan saya harap Bapak dan Ibu tetap semangat. Semakin banyak yang akan membuat kita penasaran. Nah, hari ini kita akan belajar membuat Google Form. Membuka Google Form, kemudian mengisi judul, membuat deskripsi form, kemudian membuat pertanyaan, melakukan setting form atau formulir ya, lalu membagikan formulir. Nah,
Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian apa sih itu Google Form? Jadi Google Form itu adalah alat yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang atau dari pengguna melalui survei atau kuis yang kita personalisasikan. Jadi semuanya kita yang sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Ya. Informasi itu nantinya kita kumpulkan lalu nanti akan diolah, data-data yang sudah dikumpulkan itu akan diolah, nanti akan terhubung ke yang namanya spreadsheet. Nah, untuk spreadsheet ini akan kita pelajari besok, kalau tidak salah bersama Pak Beni. Selanjutnya, ya ini adalah nanti hasilnya akan berada di spreadsheet ini. Kita akan manfaatnya, apa manfaat dari Google Form? Jadi di sini ada distribusi dan tabulasi online, dan real time. Jadi pada saat itu juga kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Jadi keuntungannya di sini kita bisa berkolaborasi, bahkan 50 orang dalam satu berkas itu bisa langsung dikerjakan oleh 50 orang. Misalnya daftar hadir ya, daftar hadir pada saat pelatihan seperti itu, hanya satu formulirnya tapi orang dari mana saja yang mengikuti pelatihan tersebut bisa langsung mengisinya dalam waktu yang bersamaan. Dan tentu saja salah satu manfaatnya adalah aman ya. Jadi semua berkas penting atau tugas-tugas tidak takut hilang atau rusak ataupun terkena virus. Itu manfaat dan kelebihannya. Nah, sekarang apa kegunaannya? Kegunaan dari Google Form ini misalnya untuk membuat soal, baik soal PH, penilaian harian, soal PTS, atau soal penilaian akhir semester secara online. Jadi siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk mengambil lembar soal ya. Jadi hanya membagikan link saja lewat grup WA orang tua mungkin ya, langsung anak-anak bisa langsung mengerjakan. Bapak Ibu tidak perlu datang-datang ke sekolah, tidak perlu fotokopi soal, anak-anak juga tidak perlu datang ke sekolah, semuanya bisa dilakukan hanya mengklik link formulir yang akan dikerjakan, begitu. Lalu selain itu kita juga bisa membuat formulir pendaftaran online, bisa formulir pendaftaran online untuk penerimaan siswa baru atau untuk pendaftaran seminar, webinar dan sebagainya. Lalu apalagi ya manfaatnya? Oh ya, membuat daftar hadir ya, membuat daftar hadir. Lalu selain itu juga membuat formulir untuk mengumpulkan data tertentu. Data-data apa misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan data-data misalnya tentang siswa, kebiasaan siswa atau sikap-sikap siswa selama belajar di rumah, itu bisa dilakukan hanya dengan menggunakan Google formulir ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke prakteknya ya Bapak Ibu. Apakah semuanya sudah siap dengan laptop di depannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita akan membuat dari tab baru ya. Ini ada tanda tambah di atas. Dari tab baru kita buka Google-nya. Ya, di sini sudah Google. Silahkan. Sudah terbuka? Oke, jika sudah terbuka di bagian titik 9, ya. Di bagian titik 9 ada aplikasi Google atau Google Apps. Nah, silahkan diklik di situ. Diklik Google Apps-nya. Saya akan ganti dulu akun saya. Oke. Oke, di sini di aplikasi Google ada banyak aplikasi ya. Bapak Ibu kemarin sudah mencoba beberapa. Nah, untuk formulir kita akan cari ke bawah ya. Seperti ini gambarnya. Formulir. Apakah sudah didapat? Kalau sudah didapat silahkan diklik. Maaf Bu, diklik di mana tadi? Di gambar titik 9 Ibu. Ya, sudah. Sudah? Nah, titik 9. Lalu kita cari ke bawah. Kalau belum ada di atas-atas, berarti mungkin dia di bawah sendiri kayak di tempat saya nih, di paling bawah. Gambarnya seperti ini, tulisannya formulir. Atau kalau yang bahasa Inggris setelannya
tulisannya form. Ya. Ya, sudah dapat Ibu? Sudah. Sudah, kalau sudah silahkan diklik, kita buka ya. Oke, kita masuk ke Google Form. Oke. Sebentar, saya masih berputar-putar ini. Oke, ya. Oke, di sini ada tulisan formulir kosong, kuis kosong, tiket keluar, penilaian, dan lembar kerja. Nah, untuk lebih mudahnya kita memakai yang masih kosong. Jadi yang masih belum ada apa ya, belum ada model-modelnya. Jadi kita pakai saja form kosong ya. Silahkan diklik ini bagian Tambah. kosong. Silahkan. Tambahnya diklik. Nah, akan terbuka seperti ini. Oke. Oke, sudah? Sudah. Jika sudah, mohon ini disampaikan. Sudah begitu? Sudah. Sudah. Oke, bagaimana yang lainnya? Apakah sudah? Oke, bisa saya lanjutkan ya? Atau ini masih ada yang mau ditunggu? Maaf, bisa kembali sedikit, Bu? Oh, kemana Bu? Yang bagian mana? Saya sudah diklik Google Form, apalagi? Oh, pilih kosong Bu, yang tulisan formulir kosong atau blank. Blank. Oh iya. Ada? Ya, Ada. yang ini. Yang tanda tambah. Iya, Bu. Oke. Iya. Oke. Udah ya. Nanti kalau saya terlalu cepat tolong diinfokan ya Bu ya. Oke. Oke, kalau sudah masuk ke sini, pertama-tama yang kita lakukan adalah memberikan judul. Kita mau memberikan judul. Nah, judul ditulis di sini ya. Kira-kira mau kita kasih judul apa nih? Kita mau membuat soal penilaian saja ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita akan mengumpulkan data untuk soal ulangan, soal penilaian harian. Ya. Misalnya judulnya soal penilaian harian. Pendidikan agama Kristen. Saya ini ya, saya singkat saja supaya tidak terlalu panjang. Soal PH. Iya. Saya buat kelas 1 saja deh. Kelas 1. Oke. Nah, ini untuk judulnya. Nah, judul ini nanti bisa kita copy ke judul sini ya. Ke judul yang di atas sini. Kan tulisannya masih formulir tanpa judul. Nah, iya. kita akan bikin yang sama dengan yang di sini. Tinggal diklik saja tadi di formulir tanpa judul, tinggal diklik, maka akan langsung tercopy ke atas sini judul formulirnya. Oke? Jadi nanti ketika tersimpan akan langsung di ini, langsung tersimpan di situ. Kemudian tersimpan otomatis, Bu. Iya, ini nanti akan tersimpan di drive pribadinya Bapak dan Ibu ya, yang dulu pernah dibuat bersama Bu Uci. Iya, Bu. Iya. Oke. Kalau saya mau cek di drive saya sudah ada mungkin ya. Sebentar. Nah, ini sudah ada di sini. Sudah masuk dia di sini, ya. Soal di sini nih. Soal PH pendidikan agama Kristen ya, sudah ada di sini. Jadi dia otomatis akan langsung tersimpan. Jadi tidak perlu lagi tekan Bagaimana caranya cek, Ibu? Di drive saya. Oh. Jadi kalau mau masuk di situ seperti tadi buka tab baru
di titik 9, di titik 9 tinggal cari yang gambar segitiga ini, baru ditekan. Itu nanti akan masuk ke drive-nya Ibu sendiri. Begitu. Oke? Saya lanjut ya. Jadi ini langsung tersimpan di drive pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Di drive saya. Nah, sudah ada di sini. Jadi tidak perlu ditekan save, tidak perlu takut hilang karena langsung tersimpan secara otomatis. Nah, ini kita akan masuk ke memberikan informasi dulu, memberikan informasi kepada siswa yang harus diisi, misalnya nama, kemudian kelas, kemudian nomor urut, seperti itu ya. Nah, kita mulainya di sini. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu coba silakan lihat di sini ada beberapa tanda di sini, ada tanda tambah, ada impor pertanyaan dan sebagainya ya. Jadi tanda tambah itu digunakan untuk memasukkan pertanyaan atau menambah pertanyaan baru. Ya, jadi nanti ketika kita sudah menulis pertanyaan, kemudian kotaknya sudah habis, kita tinggal klik tanda tambah saja, maka akan muncul di sini. Kita masukkan lagi pertanyaannya. Kemudian kalau ini yang gambar seperti kertas kemudian ada tanda panahnya, itu artinya impor pertanyaan. Jadi kita bisa mengambil soal dari formulir yang lain. Jadi bisa copy paste, jadi semacam copy paste begitu. Dari formulir yang lain, misalnya soal ulangan, kemudian kita mau ambil soal ulangan tersebut, mau di-copy untuk dijadikan soal penilaian akhir semester, bisa ya. Jadi tinggal diketik impor pertanyaan, nanti akan kita diminta untuk memilih formulir apa yang mau kita masukkan. Coba ya, tidak, ya misalnya, soal yang mau saya ambil ada di sini, tinggal kita klik saja, kita pilih, baru kita pilih soalnya yang mana. Jadi begitu. Lalu untuk teks ini menambahkan judul. Jadi untuk menambahkan seperti ini, seperti tulisan soal PH Pendidikan Agama ini, kita bisa menambahkannya dengan mengklik bagian tambahkan judul dan deskripsi. Jadi seperti ini, judul dan deskripsi itu seperti yang ini. Oke, kemudian yang ini tambahkan gambar. Jadi nanti ketika ada gambar mau kita sisipkan, bisa kita klik sebelah sini, dan kemudian yang bawah ini tambahkan video, lalu yang ini adalah tambahkan bagian. Nanti kita akan coba satu bagian ini ya. Sekarang kita coba masukkan pertanyaan dulu deh. Nah, silakan Bapak Ibu buat pertanyaan. Apa kira-kira, oh ya ini untuk yang pertama, mohon maaf, kita mau memasukkan informasi siswa dulu. Jadi yang pertama kita akan menuliskan nama siswa. Ya, nama siswa. Nah, karena nama siswa ini jawabannya akan singkat, maka di sini kita pilih ya. Ada di sini ada pilihan. Bapak Ibu bisa lihat ya, diklik di sini. Nah, ini ada pilihannya. Apakah nanti berupa jawaban singkat? Apakah jawabannya panjang? Kalau jawabannya panjang, maka kita pilih yang paragraf. Kalau misalnya siswa diminta untuk menjelaskan sesuatu, itu jawaban kita pilih paragraf, karena jawabannya akan panjang. Atau soal pilihan ganda, kalau pilihan ganda kita klik, maka nanti akan muncul opsi 1, misalnya pilihan A apa, pilihan B apa, seperti itu. Kemudian ada kotak centang, ini hampir sama ya dengan yang pilihan ganda, drop down, nanti kita coba ya untuk nomor absen. Oke, kita coba dulu deh. Untuk nama siswa berarti kita akan memilih jawaban singkat ya, jawaban singkat. Nah, nanti siswa tinggal mengisi nanti di sini. Nah, apakah saya terlalu cepat Bapak Ibu? Tolong diinfokan ya kalau saya terlalu cepat bicaranya. Kemudian untuk jawaban nama siswa, karena ini sifatnya wajib, maka kita pilih di sini, ada tulisan wajib diisi, kita aktifkan, tinggal diklik saja. Nah, wajib diisi. Jadi nanti ketika soal ini
dikirim ke anak-anak, anak-anak tidak bisa melewatkan ini nama. Mau enggak mau dia harus mengisi nama tersebut, ya. Lalu yang kedua, misalnya kita mau bertanya kelas, ya. Kelas. Nah, ini saya mau membuat anak-anak supaya dia memilih kelasnya. Misalnya kelasnya ada kelas 1A. Lalu untuk menambahkan bawahnya bisa kita langsung enter saja. Kita tulis 1B misalnya. Oh ya, sorry. Di sini saya tidak memakai pilihan ganda tetapi akan memakai, kita coba yang drop down. Nanti kita lihat ya tampilannya kalau drop down. Nah, drop down, kemudian misalnya 1C. Nah, ini saja pilihannya. Nah, nanti kita lihat kita buat juga sebagai wajib diisi. Nah, untuk melihat tampilannya, nanti kira-kira kalau jadi bagaimana ya? Nah, itu kita lihat di bagian atas ada gambar mata. Ya, di bagian atas ada gambar mata, tulisannya pratinjau. Nah, di situ kita bisa melihat nanti ketika sudah jadi soalnya akan seperti apa yang diterima oleh siswa, ya. Kita coba lihat ya pratinjaunya. Kita klik pratinjau. Nah, nanti akan seperti ini. Ya. Jadi ada nama siswa, ini harus diisi. Ada tanda apa ini? Ada tanda kayak bintang tulisannya wajib, berarti wajib diisi. Nah, ini tadi yang kita bikin nih. Untuk kelas. Nah, dia tinggal memilih seperti ini. Kelas 1A, 1B atau 1C, ya, kayak begini. Jadi ini adalah pilihannya. Dia bisa memilih untuk memudahkan. Begitu, itu tampilannya tadi kalau kita memilih drop down. Ya, yang ini. Bu Siska, barangkali jangan terlalu cepat, Bu. Oh, terlalu cepat ya, Ibu? Ya, oke. Saya ulangi dari yang mana, Ibu? Ini tadi pilihan kelasnya. Kelas, pilihan kelas ya. Oke. Saya hapus dulu deh. Oke. Nah, nama sudah ya untuk nama. Sudah. Untuk sampai nama sudah jelas ya, Bu? Sudah, ya. Jelas. Oke. Kemudian kita mau menambahkan kotak yang baru. Ya. Untuk menambahkan kotak yang baru kita tinggal tindis ini yang tanda tambah. Ya, sudah. Sudah. Oke. Nah, kita mau nulis kelas ya. Tulis dulu kelas. Kalau sudah, kita ke sini, Bu. Ke sini yang ada tulisan pilihan ganda ini. Oke. Oke, kita tindis ke bawah itu yang tanda segitiganya. Nah, kalau mau dibuat memilih jawabannya, kita pilih yang ini, Bu, yang tulisan drop down. Jadi kita nanti akan memilih akan bersusun ke bawah pilihannya. Ya. Oke, ya, kita pilih ya, drop down. Oke. Baru di bagian opsi 1, silakan ditulis kelasnya. Misalnya 1A, kemudian enter saja bisa, Bu. 1B, lalu 1C. Oke. Seperti itu. Dan kemudian jangan lupa kalau ini wajib diisi berarti kita centang yang di sini. Bukan dicentang, kita klik di sini. Oke. Oke, sudah? Oke. Nah, kalau sudah, kita mau melihat nih, kira-kira tadi tampilannya bagaimana ya? Kalau mau melihat tampilan soalnya ketika diterima oleh siswa, itu kita nanti kita klik yang bagian mata ini, ya. Ini. Untuk melihat tampilannya. Tapi kalau kita mau lanjut, kita ini ya, kita lanjut dulu untuk mengisi untuk pertanyaan. Kalau nama dan kelas sudah, sekarang kita mau langsung masuk ke soal deh. Kita mau langsung masuk ke soal. Nah, kita membuka bagian baru. Ya, kita membuka bagian baru ada di sini. Ada tulisan tambahkan bagian. Ada 2 kotak di situ. Ya. 2 kotak bersusun ya. Silahkan di klik
Kita akan membuat bagian baru. Nah, seperti ini. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita copy lagi nih yang di atas judulnya. Soal. Ya. Kita klik kanan, copy, baru kita tempelkan di sini. Oke. Sampai sini apakah masih ini bisa dipahami? Iya. Oke, sekarang kita bikin deskripsinya, dia dikasih perintah ke anak-anak. Bisa diketikkan di sini, misalnya kerjakan soal dengan teliti. Nah, kerjakan soal dengan teliti. Oke, ini perintahnya. Lalu setelah itu baru kita masukkan soal. Kita jangan lupa untuk menambahkan kotak lagi di bawahnya, kita tekan tanda tambah. Ini ya, kita tekan lagi tanda tambah. Nah, muncul lagi kolom pertanyaan. Nah, kita di sini baru membuat pertanyaan ya. Kita buat saja pertanyaan pilihan ganda ya. Yang pertama kita coba pilihan ganda. Nah, tadi saya sempat lihat-lihat soal agama Kristennya Ibu Uci kelas 1. Jadi ini untuk inspirasi. Mohon izin ya Bu Uci ya. Oke, ini ya, tadi ada saya lihat alam semesta diciptakan oleh. Nah, jadi di sini kita langsung ini ya, langsung ketik soal saja. Kalau soal pilihan ganda, maka kita ini ya, langsung pilih saja pilihan ganda. Berarti ada jawaban A, B, C, dan seterusnya. Nah, di sini kita tulis opsi jawabannya. Misalnya opsi A itu manusia. Opsi kedua Allah. Opsi ketiga orang tua. Nah, 3 opsi saja karena masih kelas 1 ya. Misalnya ini pilihan-pilihan jawabannya. Lalu bagaimana untuk membuat kunci jawaban? Nah, untuk membuat kunci jawaban, kita harus melakukan setting dulu. Kita harus melakukan setting mengubah soal menjadi kuis. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya di atas sini, di samping gambar mata ada gambar roda bergerigi. Sudah dilihat, Bapak Ibu? Ini gambar roda bergerigi. Tulisannya setelan atau setting. Sudah didapat di bagian atas, kanan atas, di samping tanda kirim. Ya, di samping tanda kirim ada tulisan setelan. Nah, di situ kita buka, kita klik. Lalu kita pilih di sini ada pilihannya umum, presentasi, dan kuis. Nah, kita pilih yang kuis. Ya, kita pilih yang kuis. Lalu pilih jadikan ini sebagai kuis. Nah, oke, kalau sudah kita simpan. Sampai sini bisa dipahami? Atau masih terlalu cepat saya? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa saya lanjut? Atau diulang lagi untuk settingannya? Lanjut. Oke. Ya, kalau tadi settingannya sudah diubah menjadi kuis, maka di sini ada tulisan kunci jawaban. Jadi kita bisa langsung memasukkan kunci jawabannya. Ya, kunci jawaban bisa langsung kita masukkan di sini. Kita klik di sini ya, kunci jawaban kita tekan. Nah, di sini kita ada pilihan poin. Jadi poinnya berapa nih untuk pertanyaan ini? 1 ya, karena pilihan ganda berarti nilainya 1 aja. Lalu kita tekan
Yang mana jawabannya? Ini atau ini atau ini? Oke, oh jawabannya adalah Allah. Berarti kita tekan yang sini ya, Allah. Nah, akan muncul tanda centang di sini. Nah, kalau sudah baru kita tekan selesai. Nah, di sini sudah ada tulisannya nih, kunci jawaban 1 poin. Oh, berarti sudah ada nih jawabannya nanti. Ya, ini. Ini untuk pertanyaan pilihan ganda. Lalu, misalnya lagi, bagaimana ya kalau misalnya kita mau memasukkan gambar? Jadi di soal itu ada gambarnya. Nah, bisa ya Bapak Ibu untuk memasukkan gambar di dalam soal. Nah, caranya adalah kita tekan lagi tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan ya. Kita tekan tanda tambah. Nah, di sini kita buat dulu pertanyaannya. Apa ya? Ini tadi saya lihat juga dari soalnya Ibu Uci ya. Tanaman pada gambar. Boleh dibuat soal lain ya. Silahkan, jika diolah manusia dan dikonsumsi dapat menjadi, nah ini. Nah, bagaimana mau menambahkan gambar? Nah, di sini di samping kolom soal atau kolom pertanyaan ada gambar, ada kotak, kemudian ada gambar 2 buah gunung. Ini. Ya, apakah kelihatan Bapak Ibu? Yang mana yang harus ditekan? Yang ini ya. Ya, bagian ini kita tekan. Oke. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya gambarnya sudah tersimpan di komputer Bapak dan Ibu, maka langsung pilih yang ini, unggah, lalu dicari. Maka ini akan membuka data-data di komputer Bapak Ibu. Mungkin Anda tersimpan di C atau di D atau di mana saja. Ya. Nah, karena saya tidak punya gambarnya, maka saya akan mencari pakai Google dulu. Nah, ini kita pilih Google penelusuran gambar. Nah, lalu kita cari. Saya mau cari tanaman padi. Ya, tinggal diketik saja. Lalu di enter. Nah, sudah muncul banyak opsi pilihan tanaman padi. Nah, saya akan pilih gambar yang pertama. Oke. Kalau sudah terpilih, gambarnya diklik ya, diklik. Setelah itu di bagian paling bawah di kotak ini ada tulisan sisipkan. Nah, ini yang ditindis. Ya, setelah terpilih gambar, kemudian kita pilih tulisan sisipkan. Atau kalau yang masih tersetting bahasa Inggris tertulisnya insert. Oke, kita klik ya. Nah, biasanya untuk memuat gambar ini tergantung jaringan juga. Kalau jaringannya agak lambat, dia akan lambat juga memuat gambarnya. Nah, ini gambarnya sudah masuk di soal. Ya, misalnya kalau kita, aduh gambarnya besar sekali, bisa kita kecilkan ya, tinggal diklik saja gambarnya, kemudian di ujung sini tinggal kita bawa ke atas. Nah, kemudian kalau misalnya mau mengatur posisinya juga bisa. Ini ada gambar titik 3, tinggal kita atur aja apakah gambarnya rata di kiri, rata di tengah, atau rata kanan. Nah, ini misalnya gambarnya mau dipindah ke tengah. Nah, kita pilih rata tengah ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita tulis opsi pilihannya. Misalnya nasi, lalu susu, lalu sayur. Nah, ini cara memasukkan gambar pada soal.
Nah, lalu ada pertanyaan sejauh ini? Lanjut ya, Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita tinggal membuat kunci jawabannya nih di sini. Kita klik lagi kunci jawaban dan poin. Kita tekan lagi. Kita tulis poinnya. Poinnya berapa? Satu saja karena pilihan ganda. Lalu kita tekan sini. Nasi jawabannya. Selesai. Nah, ini contoh memasukkan gambar pada soal. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang harus saya ulang atau mau ada pertanyaan? Sabe Bu Siska, Iya. apa namanya, memuat kunci jawaban itu di mana diklik? Di bagian bawah sini ada tulisan kunci jawaban. Ada tidak? Sebelum itu apa dulu Ibu yang harus diklik? Oh iya, kalau misalnya belum ada tulisan kunci jawaban berarti Ibu harus masuk di sini dulu di bagian setelan. Setelan. Oh ya. Ya, yang roda itu Ibu klik, kemudian di sini ada umum, presentasi dan kuis. Nah, Iya. Ibu pilih yang kuis ya, pilih kuis. Oke. Setelah itu pilih ini. Jadikan ini sebagai kuis. Ya. Kalau sudah disimpan. Oke. Nah, coba dilihat sudah adakah tulisan kunci jawaban di situ? Tunggu. Iya, saya sudah simpan Bu, tapi bukanya lagi di mana? Buka ininya Bu, ditindih saja Bu, yang kayak begini. Ini ya, poinnya, poin dan jawaban benarnya. Poin. Ada? Ada, tapi enggak mau ini Bu. Enggak mau terbuka. Tidak mau terbuka ya. Tapi tadi ini ada ya Bu ya tulisan kunci jawaban ini yang di sini. Ada, tetapi sini masih kosong. Yang kayak ini atas ini ya Bu ya, kosong begini ya. Masih kosong iya. Kalau begitu diklik lagi Bu yang sini di bagian soalnya. Di bagian soal diklik lagi, kemudian akan muncul opsinya. Kalau tidak diklik seperti ini, dia akan hilang. Sudah Ibu? Oh iya, sudah. Sudah ya? Oke. Kalau begitu sekarang kita akan masuk ke di bagian soal ini kita bisa menambahkan tema ya. Bisa menambahkan tema. Ini di samping atas, di bagian mata, di sampingnya ada gambar kayak palet lukisan itu, palet warna ya. Palet cat. Nah, ini bisa kita tindis di sini. Silakan ditindis. Kemudian kita bisa ada opsi tema. Misalnya kita memilih gambar. Nah, akan ada gambar-gambar seperti ini. Ya. Silakan dipilih salah satu. Kalau yang berhubungan dengan sekolah kita pilih saja di sini ya, yang berhubungan dengan sekolah mana? Oh, ini. Ini berhubungan dengan sekolah. Saya klik baru sisipkan. Nah, nanti kalau sudah, maka muncul seperti ini di atasnya. Ya, ini sebenarnya hanya untuk mempercantik aja sih. Ya, hanya untuk mempercantik aja. Bisa juga dimasukkan logo sekolah ya, Bapak Ibu ya. Di sini bisa dimasukkan logo sekolah. Misalnya di sini di bagian header kita ganti gambarnya
misalnya mau diganti logo sekolah bisa. Jadi pilih gambar, kemudian kita pilih unggah. Nah, tapi di sini kalau unggah berarti sudah ada logo sekolah yang kita punya di komputer. Ya, misalnya di sini ya, cari. Nah, ini saya sudah punya nih logo sekolah. Nanti akan keluar logo sekolah di atas soal. Ya, biasanya kita bisa gunakan ini untuk soal-soal yang resmi seperti soal PTS, soal PAS, seperti itu. Masih putar-putar. Nah, ini ada logo sekolah kami yang tersimpan, dia akan langsung keluar seperti ini. Jadi ini bebas ya Bapak Ibu, boleh ditambahkan, boleh tidak. Tapi untuk memberikan kesan lebih bagus, lebih resmi, nah ini kita menggunakan logo sekolah seperti ini. Ya, kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan tadi gambar-gambar tadi yang ada sudah tersedia tadi ya. Boleh juga menggunakan gambar-gambar lain. Seperti itu. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Iya, Ibu. Iya. Apakah setelah materi ini ada rekaman seperti yang Ibu praktekkan sekarang? Iya, ada Ibu, ada rekamannya. Tadi Pak Beni sudah merekam, Bu. Oh iya. Ya, jadi nanti akan dibagikan di ini ya Bu ya, nanti di situsnya sudah akan ada. Iya. Iya, makasih Bu. Oke, kemudian kita masuk lagi di setting ya. Kita akan masuk lagi di setting. Nah, kita akan lihat di sini ada tulisan umum. Nah, jika jika Bapak dan Ibu mau menyimpan alamat email siswa, tinggal diklik ini, kumpulkan alamat email. Ya. Lalu kemudian jika yang perlu masuk, ini ada batasi untuk pengguna. Nah, ini yang bisa mengerjakan hanya yang punya akun belajar.id. Tapi kalau misalnya tidak, kita lepas saja. Misalnya siswanya pakai Gmail, nah tidak perlu kita centang. Tinggal ini saja ya. Lalu di bagian presentasi, misalnya kalau soalnya mau diacak, boleh. Ini tinggal dicentang. Tapi kalau tidak mau diacak, tidak apa-apa. Oke ya, itu saja. Kemudian misalnya kalau pada saat ulangan, setelah ulangan misalnya anak-anak bisa mengecek hasil, mengecek tadi saya betul atau salah ya. Nah ini bisa kita atur di sini ya. Kalau ini kita centang, maka anak-anak akan tahu. Anak-anak akan tahu, oh jawaban soal mana yang saya salah. Lalu anak-anak juga kalau ini dicentang, anak-anak akan tahu mana jawaban benarnya. Dan yang ini kalau dicentang, maka anak-anak akan tahu berapa nilainya. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Seperti itu. Jadi ini tergantung dari Bapak dan Ibu. Boleh iya, boleh tidak. Boleh juga tidak dicentang sama sekali juga tidak masalah. Ya. Begitu. Nah, setelah itu satu lagi nih, untuk bagaimana caranya kita mau mengirimkan soal ini ke siswa. Nah, caranya kita tekan ini tulisan kirim. Ya, kita tekan tulisan kirim. Nah, lalu kalau kita mau mengirimkan linknya saja, itu kita tulis yang ini, yang gambar seperti rantai. Tetapi kalau mau kirimnya lewat email, kita pilih ini. Tetapi ini kita harus memasukkan alamat email siswa ya. Yang paling gampang, yang bisa dikirim saja langsung pakai WA saja deh. Nah, tinggal ini saja ya, yang gambar rantai ini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ada linknya, ada tautannya. Nah, kalau sudah ada tautannya, tinggal kita klik salin atau copy. Nah, kalau sudah kita salin, sudah kita keluar, misalnya mau dikirim ke WA, nah tinggal kita klik saja WA-nya. Kita klik WA, baru kita masukkan di WA. Kalau ini misalnya ya, saya akan kirimkan linknya di bagian sini, di bagian chat. Ya, di sini, di bagian chat ya.
di bagian pesan. Nah, ini tinggal saya klik kanan ya, klik kanan baru paste. Nah, baru tempelkan. Lalu kirim. Nah, itu sudah ada linknya di situ. Bapak Ibu bisa lihat itu di bagian pesan sudah ada link dari saya. Itu nanti akan langsung terhubung ke soal yang ini tadi. Ya, jadi sebagai siswa nanti bisa langsung melihat. Nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya. Jadi harus diisi dulu alamat email, nama, kelas. Setelah itu baru kalau mau masuk ke soal tekan berikutnya, baru mengerjakan soal. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu tadi yang ada yang juga membuat soal nggak? Membuat form. Kalau ada, coba deh dikirim linknya ke sini. Kalau ada yang tadi bikin, ya, coba kita mau lihat nih. Jadi tadi caranya klik kirim, lalu di bagian rantai ya, ini ada gambar surat, di sampingnya ada rantai, kita pilih yang rantai. Nah, kalau sudah rantai, baru kita pilih salin. Nah, kalau sudah salin, kita keluar lagi, kita tutup, kita silang, baru kita masuk ke bagian ini, chat ya, chat dengan semua orang. Nah, oh ini sudah ada nih punyanya Bu Mince, mantap. Ada lagi? Ayo dong, yang sudah, supaya kita saling berbagi. Oke. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bu Siska. Iya, Ibu. Bu Hersin ini. Oh iya, Bu Ersin, iya. Ya. Kalau kita mau mengacak pilihan, bisa nggak Bu Siska? Pilihan jawabannya, supaya nggak bocor soal ceritanya ini. Oh, betul-betul Ibu Ersin. Gampang nyontek. Ah, betul. Ya, supaya ini tidak baku contek jawabannya, kita bisa mengacak soal Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita kembali, misalnya soal nomor 1 ini, kita mau acak. Misalnya, nanti terkirimnya, misalnya terkirim ke siswa A, dia pilihan manusianya ada di atas. Kemudian orang tuanya di bawah, Allahnya di bawahnya lagi. Jadi dia akan teracak pilihannya. Jadi setiap siswa pilihannya tidak sama urutannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya di bagian bawah soal sini ada 3 titik di samping tulisan wajib diisi ya. Di samping wajib diisi ada 3 titik, kita klik di sini. Lalu ada pilihan deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, dan acak urutan opsi. Nah, yang kita pilih adalah acak urutan opsi. Nah, ini ya kita buka, sudah tercentang. Kalau sudah tercentang acak urutan opsi, maka setiap siswa itu tidak sama urutan pilihan jawabannya. Bisa nanti Allahnya yang ada di atas atau ada di bawah. Tiap anak beda-beda. Ya, kita coba lagi yang di sini, kita coba lagi. Nah, kita klik lagi soalnya. Nah, kita cari lagi di samping wajib diisi ada 3 titik. Kita klik, baru kita pilih acak urutan opsi. Nah, ya sudah tercentang. Nah, kalau sudah tercentang berarti nanti ketika soal dikirimkan ke siswa akan teracak pilihan jawabannya. Begitu. Ya, terima kasih Bu Ersin. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Ya ada Bu Francisca. Ya, Bu Mince. Saya mau bertanya, tadi itu ketika kita mengetik secara langsung soal ke dalam Google Form-nya. Yang saya mau tanyakan di sini Bu, karena sering kita mengcopy paste soal. Misalnya sudah ada di dalam file di laptop kita. Ya. Dalam bentuk dia di dokumen Word begitu. Apakah ada cara yang
mudah untuk mempersingkat kita supaya tidak mengetik seperti itu, tapi copy paste langsung masuk di Google Form. Ya, oke Bu, bisa Bu, gampang itu Bu, tinggal di copy paste seperti biasa Bu. Misalnya ya Bu, saya coba cari soal saya, tapi ini soal tematik ya Bu, saya enggak punya soal agama Kristen. Apa ya? Di mana ya? Jadi dia Bu nantinya itu copy per soal ya, bukan file. Iya. Gitu. Jadi bisanya memang begitu Bu, apa copy per soal saja, tidak bisa apa namanya, langsung terkirim langsung ke form gitu, tidak bisa, memang harus satu persatu. Jadi dia memang di copy paste saja ya. Iya. Perlu di file gitu baru langsung di. Iya, Pak Beni mau menambahkan Pak Beni? Iya, bantu jawab Bu Siska. Iya, betul sekali. Jadi biasanya itu cuman copy paste satu persatu. Ada cara yang lebih mudah lagi, Bapak Ibu, ketika kita sudah punya di di Google Docs atau tidak di Google Spreadsheet. Nah, itu bisa langsung kita masukkan ke ini nih, masukkan langsung menjadi Google Form begitu, semua soal dan jawabannya. Namun itu harus menggunakan add-ons. Saya lupa lagi nama add-ons-nya itu. Bapak Ibu bisa gunakan itu, namun ada hal-hal lagi yang harus diedit lagi satu persatu, harus dilihat lagi nih, harus dilihat, dicek lagi satu persatu terkait dengan komposisi penata letakannya, tata letaknya, dan juga jawaban-jawaban dari soal masing-masing soal tersebut. Jadi memang ada cara yang lebih mudah, tetapi itu harus kita edit lagi tuh, harus kita edit lagi. Saya lupa nih add-ons-nya. Nantilah kalau misalnya ada waktu besok saya informasikan mengenai add-ons-nya. Oke, demikian Bu Siska. Iya, terima kasih Pak Beni. Iya, jadi begitu Ibu ya. Misalnya nih di sini saya punya soal di sini soal PKN ya. Misalnya ini seperti biasa sih Bu, tinggal di copy aja, tinggal di copy begini, klik kanan, copy, baru kita masuk ke form tadi. Ya, kita masuk ke form, kita tambahkan, baru di sini kita paste begitu, seperti ini. Jadi memang harus ini sih Bu, harus satu-satu. Cuman kalau untuk pilihan jawaban sepertinya bisa langsung, ya. Misalnya ini saya klik kanan baru di copy, lalu kita di opsi satu saja, baru kita paste. Nah, maka akan langsung tersusun ke bawah pilihan jawabannya. Seperti ini, Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Bu Sis, Ada Bu. Iya, Bu Uci. itu tadi tambahan yang ABCD-nya dihapus ya, kalau misalnya yang dipilih yang acak. Jangan sampai nanti C, B, A. Betul sekali Bu Uci, betul. Kalau soal kita tadi mengacak pilihan jawaban, maka untuk ABC-nya harus kita hapus ya. Dikit saja. Betul Bu Uci, betul sekali. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi ininya harus dihapus. Nah, begini. Karena tadi opsinya di sini adalah keacak jawaban. Terus Bu Siska, kalau misalnya mau bikin soal kayak Bu Siska, soalnya ada yang tabel gimana tuh Bu? Apa Bu? Ada yang apa? Tabel-tabel gitu. Kan gimana? Bisa nggak? Tabel. Gambar ya? Di foto dulu gitu ya? Di sini ya? Atau yang pilihannya? Tidak, ada tadi yang di soal yang Ibu copy dari soal tematik. Misalnya saya mau bikin soal tabel nih. Oh ini ya? Bentuk tabel kayak gini.
Kalau saya sih tabel ya. Karena tidak ada opsi tambahkan tabel, maka ini harus harus kalau misalnya sudah ada tabel begini, saya biasa pakai cara ini aja sih, enggak tahu bener enggak, nanti Pak Beni tolong saya pakai ini snipping tools. Ya. Jadi snipping tools ini jadi kita bisa motong gambar di sini. Nah, kayak begini. Kalau sudah baru kita simpan di mana? Ini akan menjadi sebuah tabel. Gambar ya. Ya, menjadi sebuah gambar. Kayak gitu. Nah, nanti ketika kita mau memasukkan gambar, tinggal kita cari tadi disimpan di mana, tinggal diklik saja di sini, baru kita cari di mana tadi lokasinya, tabelnya. Kayak begitu. Oke, makasih. Terima kasih Bu Uci. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, saya lagi Bu. Oh iya, silakan. Ya, ini untuk Google Form ini kami sudah biasa pakai. Cuman saya terkendala Bu ketika hasil dari jawaban siswa. Ketika itu saya periksa, misalnya linknya itu saya bagikan 1 kali untuk semua kelas. Satu kali untuk semua kelas. Terus ketika itu sudah ada jawaban dari siswa, seringkali kita lagi lama memeriksanya berapa yang dia dapat karena kelasnya itu teracak. Kira-kira adakah yang bisa untuk mempermudah bahwa anak ini memang di kelas ini, supaya kita jangan pilih lagi misalnya ada 100 siswa. Itu kan nantinya setengah mati memilih berapa ini masuk di ini. Nah, tapi maksudnya untuk memudahkan Iya. Seperti itu. Oke. Ya, itu sebenarnya Bu nanti akan kita lihat direspon di sini ya Bu ya, direspon di tanggapan di sini, nanti hasil jawaban siswa akan langsung masuk ke dalam spreadsheet atau nanti Excel-nya begitu. Nah, ini besok akan diajarkan oleh Pak Beni. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Begitu ya Pak Beni ya, besok ya Pak Beni. Besok baru itu ya. Ya. Ya, nanti besok kami akan bahas, paling tidak lebih ramai lagi nih Bu, nanti Bapak Ibu untuk pembahasan terkait hal itu. Oke, terima kasih Bu Siska. Terima kasih. Ini ada, ini lagi ya, mau bertanya, adakah cara untuk memangkas atau membuat pendek link? Ya, bisa Bu. Tadi kan ada opsinya tadi ya, di bagian mana tadi ya? Sorry, kok di sini? Di bagian kirim, di sini, ini ada terpendek. Presentasinya ini ya, nggak Pak? tampil, Bu. Oh, astaga, sudah saya matikan. Oke, maaf. Oke, ya. Untuk memperpendek link bisa ya Ibu ya. Jadi kita kembali lagi ke soal. Lalu di bagian kirim, tadi di sini gambar rantai. Nah, di sini ada opsi perpendek URL ya. Di sini kita klik saja. Nah, ini lebih pendek nih. Ini disalin. Ini saja yang disalin boleh. Seperti itu. Begitu ya Ibu Agustina. Oke, kemudian dari Pak Beni, ya untuk memasukkan banyak soal secara cepat dari MS Word atau Google Doc dapat menggunakan add-on form builder ya. Jadi add-on ini bisa kita unduh dari Google Store ya, Pak Beni? Iya, betul sekali Bu Siska, bisa kita ambil langsung dari apa namanya nih? Di atas itu kan ada yang namanya add-ons, ada part yang sampingnya palet tadi itu, ada add-ons ya. Nah, dari situ silahkan Bapak Ibu ya cari, bisa paling bawah tuh.
sorry. Kalau nggak ada di situ, ambilnya lewat titik 3 tadi, Bu Siska, add-ons. Ini ya? Iya, betul sekali. Ya. Nah, dari situ silakan cari form builder. Oke. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, di add-on-nya. Jadi di add-on ini sebenarnya bisa banyak fitur-fiturnya. Misalnya kalau yang kami sering pakai itu form limiter. Jadi ini untuk apa? Pengumpulan soal kita bisa membatasi waktunya, misalnya ulangan dikerjakan dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Jadi pada saat ketika kita menggunakan form limiter ini, maka pukul 12 siang soal sudah tertutup. Jadi siswa tidak bisa lagi mengerjakan. Seperti itu. Ya sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita gali dari Google Form. Tapi sepertinya waktu sudah menunjukkan lebih ini. 4 menit ini bagaimana? Apakah mau dilanjut lagi atau? Oke, masih ada link daftar hadir dan refleksi yang harus Bapak Ibu isi. Linknya ada di bagian chat. Untuk materi hari ini apakah cukup sekian atau masih mau dilanjut Bapak Ibu? Iya, saya rasa dilanjut besok saja gitu ya. Kalau misalnya ada ya. Oke, Mbak Yeni. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang pertanyaannya yang mau ditanyakan silakan by email juga atau by WA group, silakan ya. Oke Ibu Mercy, saya kembalikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bu Siska. Materi hari ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Banyak sekali ilmu yang didapat ya. Baik, untuk melihat rekamannya nanti bisa lihat di website pelatihan guru PAK Luhut Timur yang dibagikan oleh Pak Beni. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir dan refleksi yang sudah ada linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini kita akan berdoa lagi. Untuk itu mohon kesediaan Ibu Rahel Tardinu ya untuk memimpin kita di dalam. Iya, selamat sore. Oke, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa untuk segala kegiatan kita yang kita sudah lakukan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari. Tuhan sudah menjaga memelihara kami, teristimewa Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan, waktu yang indah buat kami untuk kami mau belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat ilmu yang kami sudah peroleh pada hari ini. Memberkati narasumber yang sudah menjadi narasumber pada hari ini, biar terus Engkau karuniakan kekuatan kesehatan, hikmat daripadamu Tuhan, sehingga ilmu yang mereka peroleh juga mereka boleh salurkan buat kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang malam yang akan kami lewati, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami akhiri kegiatan kami hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Rahel. Dan Terima dengan kasih. demikian selesai sudah pertemuan kita di hari kelima ya. Sampai jumpa besok Bapak Ibu.